Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Irma Yanti bersama teman-teman saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Arindri Rahmadia, Bagus Prasetyo, Lala Laina Novianti, N. Siti Nurjanah, Dava Kahfi, Muhammad Mario, Pata Syuraga, Farhan Pauji, dan Nur Yuda. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan sebuah makalah dengan judul Teknologi Life Cycle, Science and Technology Push versus Market Pull, Diffusion Teknologi, Proses Inovasi Teknologi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Bapak Asep Hermawan yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Juga terima kasih kepada teman-teman yang telah berkesempatan hadir pada perkuliahan hari ini. Untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Arindri Rahmadia. Teknologi life cycle. Teknologi life cycle dapat didefinisikan sebagai bagaimana teknologi dan prosesnya mempengaruhi proses bisnis dan mempengaruhi seluruh siklus hidup penawaran produk perusahaan. Tahapan yang terkena dampak adalah tahap penelitian dan pengembangan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bagus Prasetyo. Secara harfiah, siklus hidup teknologi berbeda dengan siklus hidup produk. Hal ini dapat dilihat dari siklus hidup produk yang lebih berkaitan dengan kinerja produk di pasar. Mulai dari produk tersebut diperkenalkan, mengalami peningkatan penjualan, mencapai puncak penjualan hingga mengalami penurunan. Sedangkan siklus hidup teknologi itu lebih berfokus pada berbagai tahapan teknologi dalam pengembangan produk dan dalam proses bisnis. Sebagai contoh, misalnya sebuah perusahaan mengalami penurunan pada penjualan produknya. Entah itu karena kurang diminati, kualitasnya menurun, atau memang ada pesaing lain. Perusahaan berniat untuk mengembangkan produk tersebut karena dirasa masih mampu bersaing di pasaran. Maka, perusahaan tersebut juga harus mengembangkan teknologi yang mampu menunjang pengembangan produk tersebut. Mulai dari pengembangan mesin, pengembangan proses produksinya, pengembangan tahap-tahap atau metode produksi, atau juga bisa dari pengembangan proses bisnis yang semula konvensional menjadi online. Ini juga menjelaskan aspek keuntungan atau komersial dari teknologi yang digunakan dalam proses bisnis atau produk. Umur teknologi pun tergantung pada sifat produk dan proses bisnisnya. Contoh, teknologi pembuatan baja dan semen memiliki umur teknologi yang lebih panjang. Sedangkan teknologi elektronik atau farmasi memiliki umur teknologi yang relatif lebih pendek. Ada 4 fase siklus hidup teknologi. Yang pertama yaitu tahap penelitian dan pengembangan. Riset dan pengembangan ini juga disebut sebagai bleaching edge karena pemasukan dari input-input yang dimasukkan dalam pembuatan teknologi bersifat negatif dan peluang kegagalan teknologi cukup tinggi. Yang kedua, fase pendakian. Fase pendakian dari siklus hidup teknologi juga disebut sebagai yang terdepan, karena perusahaan mulai memulihkan biaya dan pengeluaran yang telah dikeluarkan, dan ditambah teknologi yang dikembangkan mulai mengumpulkan kekuatan dan melampaui titik awal pengembangan untuk diterima di pasar. Yang ketiga ada fase kedewasaan. Tahap kematangan tiba ketika keuntungan dari teknologi tinggi dan stabil. Tetapi ada juga titik jenuhnya. Teknologi yang dikembangkan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, tetapi sebagai pesaing yang sangat sadar dan telah menangkap dengan ranah teknologi yang dikembangkan, pasar telah mencapai titik jenuh. Pendapatan mulai melambat karena teknologi yang dikembangkan mulai menjadi komoditas lain di pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lala Laina Novianti.
Yang selanjutnya yaitu fase keempat, yaitu fase penurunan. Fase penurunan tidak dapat dihindari di sebagian besar waktu, dan disinilah perusahaan menyaksikan penurunan penjualan produknya dan ada kebutuhan atau kemunculan teknologi baru dan penggantian. Seringkali perusahaan mencapai titik di mana tidak ada pengembalian sama sekali dan perkembangan selanjutnya tidak menguntungkan sama sekali. Langkah terbaik yang dapat dilakukan perusahaan adalah keluar dari teknologi saat ini dan menanamkan sumber dayanya pada proyek baru yang pasti akan menghasilkan lebih banyak keuntungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Neng Siti Nurjana. Dipersilahkan. 4. Tahapan siklus hidup teknologi. Yang ke-1, tahap inovasi. Tahap pertama dan terpenting dari teknologi life cycle mewakili inovasi atau kelahiran produk, perangkat lunak, material atau proses baru yang merupakan hasil dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang menyeluruh. Di Departemen R&D perusahaan, berbagai ide baru direncanakan, dikembangkan, diuji, dirancang, dan dijalankan, tergantung pada sumber daya perusahaan dan kebutuhan serta permintaan pasar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dapa Kahfi. Yang kedua, ada tahap sindikasi. Tahap sindikasi dari teknologi life cycle berfokus pada komersialisasi dan demonstrasi teknologi baru yang dikembangkan. Yang ketiga, tahap difusi. Tahap ini berfokus pada penetrasi teknologi baru yang dikembangkan di pasar dan teknologi tersebut diterima secara luas oleh calon pengguna. Yang keempat, tahap pergantian. Substitusi adalah tahap terakhir dari siklus hidup teknologi dan mewakili penurunan penggunaan teknologi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Mario. Oke, lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada market pull dan teknologi push. Di sini market pull merupakan produk baru yang ditentukan oleh pasar berdasarkan kebutuhan pelanggan. Jenis produk baru ini biasanya ditentukan melalui penelitian pasar dan umpan balik pelanggan. Semisal jika kita ingin membuat produk baru, kita tuh ingin tahu gitu apa sih yang lagi dibutuhin oleh pasar. Biasanya untuk mengetahui itu melakukan penelitian kayak menyebar kuesioner ke berbagai pelanggan, atau kayak survei langsung ke lapangan, nanya-nanya atau wawancara langsung. Biasanya market pull ini sedikit perhatian terhadap teknologi. Lalu yang berikutnya yaitu ada teknologi push. Teknologi push merupakan produk baru yang diperoleh dari teknologi produksi, penggunaan teknologi yang canggih, dan kemudahan operasi dengan sedikit perhatian terhadap pasar. Jadi dengan kata lain, suatu produk atau teknologi baru yang didorong atau dijual ke pasar yang tidak meminta atau mengetahui perihal produk atau teknologi baru tersebut. Teknologi push biasanya akan menuju kepada radical innovation. Jadi teknologi push dan market pull ini merupakan pendekatan strategi inovasi yang saling bertolak belakang. Jadi intinya teknologi push itu merupakan inovasi yang diawali oleh tim riset perusahaan. Mereka memiliki kapasitas pengetahuan yang banyak, namun hasil produknya belum tentu dibutuhkan oleh pasar. Sebaliknya, market pull adalah inovasi yang diawali dari kebutuhan pasar. Masalahnya, belum tentu perusahaan punya kapasitas untuk memproduksinya. Nah, oleh karena itu, sebaiknya kombinasi keduanya harus digunakan sekaligus. Kesiapan pasar dan kesiapan teknologinya harus seiring berjalan.
dan sejalan. Nah, disinilah letak peluang sesungguhnya, sebab rata-rata perusahaan hanya kuat di satu sisi saja, tapi lemah di sisi lainnya. Jadi, setiap perusahaan itu harus mampu berpikir panjang ke depan, harus mampu untuk berinovasi, tidak mementingkan omset semata yang langsung dapat mereka rasakan. Untuk perusahaan yang berpikiran pendek hanya mementingkan omset saja, pertanyaannya, apakah mereka bisa bertahan untuk jangka yang panjang? Oke, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah difusi teknologi. Difusi teknologi adalah kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi secara lebih ekstensif oleh penemunya dan pihak-pihak lain dengan tujuan meningkatkan daya guna potensinya. Keberhasilan difusi teknologi dipengaruhi oleh 4 faktor penting, yakni inovasi, bagaimana informasi tersebut dikomunikasikan, lalu waktu yang dibutuhkan untuk mengkomunikasikan, dan sistem sosial masyarakat yang di dalamnya termasuk keterampilan serta kondisi alam tempat inovasi tersebut diintroduksikan. Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan proses difusi adalah jenis teknologi yang didifusikan serta sistem kelembagaan yang mendukungnya. Dalam proses difusi teknologi terdapat 4 elemen pokok. Yang pertama adalah inovasi, yaitu gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Konsep baru dalam ide yang inovatif tidak harus baru sama sekali. Yang kedua, saluran komunikasi adalah alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Dalam memilih saluran komunikasi, sumber paling tidak perlu memperhatikan tujuan diadakannya komunikasi karakteristik penerima. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada halayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat, dan efisien adalah media massa. Tetapi, jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal. Yang ketiga adalah jangka waktu, yaitu proses keputusan inovasi dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya. Dan pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Paling tidak, dimensi waktu terlihat dalam proses pengambilan keputusan inovasi. Keinovatifan seseorang relatif lebih awal atau lebih lambat dalam menerima inovasi dan kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial. Poin yang terakhir adalah sistem sosial, yaitu kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Lebih lanjut yang dikemukakan oleh Rogers pada tahun 1995 yang memiliki relevansi dan argumen yang cukup signifikan dalam proses pengambilan keputusan inovasi. Ada pula tahapan dari proses pengambilan keputusan inovasi yang mencakup tahap munculnya pengetahuan, yaitu ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan diarahkan untuk memahami eksistensi dan keuntungan bagaimana suatu inovasi tersebut berfungsi. Yang kedua adalah tahap persuasi, yaitu ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan membentuk sikap baik atau tidak baik. Yang ketiga adalah tahap keputusan. Tahap keputusan muncul ketika seseorang individu atau unit pengambil keputusan terlibat dalam aktivitas yang mengarah pada pemilihan adopsi atau penolakan sebuah inovasi. Yang keempat adalah tahap implementasi, yaitu ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan menetapkan penggunaan suatu inovasi. Dan yang terakhir adalah tahapan konfirmasi,
yaitu ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan mencari penguatan terhadap keputusan penerimaan atau penolakan inovasi yang sudah dibuat sebelumnya. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya Farhan Pauji. Proses inovasi teknologi. Inovasi teknologi adalah proses di mana sebuah organisasi atau sekelompok orang yang bekerja di luar organisasi terstruktur memulai perjalanan di mana pentingnya teknologi sebagai sumber inovasi telah diidentifikasi sebagai faktor penentu keberhasilan untuk meningkatkan daya saing pasar. Inovasi teknologi adalah proses berkelanjutan dalam usaha internal atau eksternal yang dibangun untuk menciptakan nilai dengan inovasi dimulai dengan proses ideasi dan berakhir dengan komersialisasi produk atau layanan yang layak sebagai tanggapan atas kebutuhan pasar yang terbukti. Simpulan pengertian teknologi life cycle. Teknologi life cycle dapat didefinisikan sebagai bagaimana teknologi dan prosesnya mempengaruhi proses bisnis dan mempengaruhi seluruh siklus hidup penawaran produk perusahaan. 2. Teknologi push adalah produk baru diperoleh dari teknologi produksi. Penggunaan teknologi yang canggih dan kemudahan operasi dengan sedikit perhatian terhadap pasar. Sedangkan pengertian market pull adalah produk baru ditentukan oleh pasar berdasarkan kebutuhan pelanggan. 3. Inovasi teknologi adalah proses di mana sebuah organisasi atau sekelompok orang yang bekerja di luar organisasi terstruktur memulai perjalanan di mana pentingnya teknologi sebagai sumber inovasi telah diidentifikasi sebagai faktor penentu keberhasilan untuk meningkatkan daya saing pasar. Inovasi teknologi adalah proses berkelanjutan dalam usaha internal atau eksternal yang dibangun untuk menciptakan nilai inovasi, dimulai dengan proses ideasi dan berakhir dengan komersialisasi produk atau layanan yang layak sebagai tanggapan atas kebutuhan pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan sehingga kami bisa melaksanakan presentasi di pagi hari ini. Terima kasih untuk dosen kita, Bapak Asep Hermawan MT, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang telah hadir di perkuliahan pagi ini dan turut serta dalam presentasi kami. Mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan yang kami miliki. Semoga bisa menjadi pembelajaran dan manfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.